Selama ribuan tahun, nama Atlantis hanya hidup sebagai legenda. Kisah tentang peradaban agung yang musnah dalam satu malam. Dikisahkan dari generasi ke generasi, namun tak pernah benar-benar terbukti. Kita mengenangnya sebagai dongeng, atau teka-teki sejarah yang tak punya jawaban. Tapi bagaimana jika kita salah menilai sejak awal? Bagaimana jika Atlantis bukan sekadar mitos? Dan lebih mengejutkan lagi, bagaimana jika ia tak pernah benar-benar tenggelam? Bagaimana jika ia hanya terlupakan? Selama berabad-abad, para peneliti mencurahkan hidupnya mencari lokasi Atlantis. Mereka mengarahkan pandangan ke Laut Tengah, ke pulau-pulau di Eropa, bahkan ke ujung kutub utara. Namun semua teori yang ditawarkan berakhir dengan satu hal yang sama: ketidakcocokan, ukuran yang tak sesuai, geografi yang keliru, dan bukti yang rapuh. Tapi, apa jadinya jika kita selama ini mencari ke arah yang salah? Apa jadinya jika Atlantis tak pernah berada di barat, melainkan tersembunyi di timur? Lautan adalah arsip yang tidak pernah terbakar. Ia menyimpan semuanya, jejak, reruntuhan, rahasia. Di balik gelombangnya yang tenang, tersimpan kisah tentang tanah yang dulu hidup. Tentang kota yang dibangun sebelum waktu, mulai mencatat sejarah. Kita menyelam untuk menemukan bukti. Namun yang kita temukan adalah suara. Suara yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa di dalam jiwa. Suara yang seperti ingin mengatakan, kalian datang terlambat, tapi belum sepenuhnya hilang. Sejarah tidak selalu ditulis dengan tinta. Kadang ia ditulis dengan gelombang laut dan abu gunung yang meledak. Ada sebuah daratan luas di antara pulau-pulau Asia Tenggara. Satu daratan yang kini hanya bisa kita lihat dalam peta geologi dan ingatan purba. Dulu, ia adalah rumah bagi jutaan makhluk hidup, subur, hangat, dan makmur. Kini, ia terkubur di bawah lautan. Namanya nyaris tak dikenal, paparan Sunda. Tapi bagi sebagian orang, itulah nama lain dari Atlantis. Atlantis tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya dikubur oleh waktu, oleh banjir, dan oleh keengganan manusia untuk melihat ke arah yang berbeda. Kita terlalu sibuk mencari kebenaran yang cocok dengan teori, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Tapi kini, waktu mulai membuka tirai, dan yang tampak di baliknya mengubah segalanya. Atlantis bukan dongeng, bukan pula mitos yang kosong. Ia adalah teka-teki sejarah, yang jawabannya mungkin selama ini bersembunyi di lautan kita sendiri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi di mana Atlantis berada, melainkan apakah kita siap jika ternyata jawabannya ada di sini, di negeri tempat kita berpijak saat ini. Pertanyaan itu membawa kita kembali ke titik awal, ke saat legenda Atlantis pertama kali muncul, bukan dari para penjelajah atau ilmuwan, tetapi dari seorang filsuf kuno yang duduk menulis. Di tengah kejayaan Yunani, namanya Plato. Dialah orang pertama dan mungkin satu-satunya yang meninggalkan catatan paling detail tentang peradaban yang kini dikenal dunia sebagai Atlantis. Namun, apakah Plato sekadar menulis fiksi? Atau, apakah ia tahu sesuatu yang dunia belum siap untuk dengarkan? Dalam dua dialog, terkenalnya Timaeus dan Critias, Plato mengisahkan tentang negeri yang luar biasa, negeri yang jauh lebih maju dari peradaban manapun di masanya. Ia menulis tentang kerajaan besar yang memiliki kekayaan tak terhitung, tentang kuil yang dindingnya berlapis emas dan perak, tentang kota yang dibangun dalam lingkaran-lingkaran konsentris dengan sistem kanal canggih yang menghubungkan semuanya. Atlantis, kata Plato, bukan hanya indah, tetapi juga kuat. Ia memiliki armada laut terbesar yang pernah ada. Dan dalam masa kejayaannya, Atlantis bahkan mencoba menaklukkan dunia yang dikenal saat itu. Namun, kesombongan menjadi awal kehancurannya. Plato menulis,
bahwa dalam satu malam yang mengerikan, gempa bumi dan banjir besar datang bersamaan. Atlantis tenggelam ke dasar laut, lenyap, seperti ditelan oleh alam itu sendiri. Sejak saat itu, tak pernah ada yang melihatnya lagi. Tak ada reruntuhan yang ditemukan. Tak ada catatan yang tersisa. Hanya legenda, hanya cerita. Dan selama lebih dari 2000 tahun, para cendekiawan bertanya-tanya, apakah ini hanyalah dongeng dengan makna moral? Atau benarkah sebuah peradaban pernah berdiri dan hilang dalam semalam? Plato menyebut lokasi Atlantis berada di luar pilar Hercules. Banyak yang menganggap pilar Hercules adalah Selat Gibraltar, batas antara Spanyol dan Maroko. Dan karena itu, mereka mencari Atlantis di sekitar Laut Atlantik, di Eropa Barat, bahkan sejauh Islandia. Namun ada satu masalah yang besar. Lokasi-lokasi itu tidak cocok. Ukuran yang disebut Plato begitu masif, lebih besar dari Libya dan Asia kecil digabung. Tidak ada pulau di Eropa yang sebesar itu. Tidak ada tempat di sana yang hilang dalam satu malam dengan cara yang dijelaskan. Tapi, bagaimana jika kita salah mengartikan pilar Hercules? Bagaimana jika Plato atau orang Mesir kuno yang menjadi sumber ceritanya mengacu pada tempat lain? Sebuah tempat yang belum diperhatikan cukup serius. Sebuah tempat di timur. Satu hal yang sering dilupakan adalah ini. Plato tidak menemukan cerita Atlantis sendiri. Ia menulis berdasarkan kisah yang didapat leluhurnya, Solon, seorang negarawan Yunani yang mengunjungi Mesir. Para pendeta Mesir menunjukkan pada Solon catatan kuno tentang negeri besar yang tenggelam. Catatan itu lebih tua dari bangsa Yunani sendiri. Namun, Mesir kuno memiliki pandangan dunia yang berbeda. Arah barat atau timur, mereka tidak selalu sama dengan peta modern, dan pilar Hercules yang mereka maksud bisa saja mengarah ke batas lain, jauh dari Eropa. Dan ketika kita menengok ke arah timur, ke perairan luas yang dulu merupakan daratan besar yang hilang, paparan Sunda, semuanya mulai masuk akal. Legenda Plato, reruntuhan yang belum dijelaskan, dan misteri yang selama ini disembunyikan lautan. Apakah Atlantis sebenarnya adalah kisah tentang masa lalu Asia Tenggara yang hilang? Apakah yang kita anggap legenda Eropa sebenarnya adalah ingatan purba tentang dunia kita sendiri? Dan jika iya, mengapa dunia selama ini tidak ingin kita tahu? Karena sejak awal, pencarian Atlantis telah dikendalikan oleh satu poros pikiran, Barat. Di museum-museum megah Eropa, di balik rak-rak penuh peta tua dan teori-teori arkeologi, selama berabad-abad, satu kesimpulan terus dipaksakan, bahwa Atlantis, kalaupun pernah ada, pasti berada di sekitar mereka. Tapi, apakah mereka benar-benar mencari kebenaran? Atau mereka hanya mencari bukti yang cocok dengan teori mereka sendiri? Salah satu teori paling tua menunjuk ke Spanyol Selatan, tepatnya di wilayah Doñana. Dikatakan, disinilah kota Atlantis pernah berdiri, di sebuah dataran luas yang dulu digenangi air, namun kini hanya tersisa ladang-ladang asin dan lumpur mengering. Peneliti menggunakan pencitraan satelit dan data geologis untuk melihat formasi-formasi bulat yang disebut mirip kanal Plato. Tapi apakah semua bulat berarti Atlantis? Atlantis adalah negeri dengan teknologi tinggi, pelabuhan, dan kekuatan militer laut. Tapi Spanyol hanya menyuguhkan tanah kering dan sisa genangan yang tidak membuktikan apapun, selain harapan yang dipaksakan. Selat Gibraltar dianggap sebagai pilar Hercules, dan karena itu, banyak yang percaya Atlantis berada di luar perairan tersebut. Tapi bahkan, bila kita menerima itu sebagai acuan, Laut Mediterania tidak pernah bisa menyembunyikan benua. Pulau mungkin, tapi bukan daratan yang lebih luas dari Libya dan Asia kecil digabung.
Plato menyebut bahwa Atlantis memiliki dataran tinggi, sungai besar, dan gunung salju. Tapi di mana letak gunung bersalju di tengah Mediterania? Dari Kreta hingga Santorini, semuanya terlalu kecil, terlalu sempit, terlalu dangkal. Dan yang lebih mencolok, tidak ada cerita rakyat yang menyimpan trauma sebesar itu tentang tanah yang hilang, tentang peradaban yang lenyap di sekitar Mediterania. Karena mungkin itu memang bukan di sana. Beberapa spekulasi paling liar datang dari utara, Islandia, Greenland, hingga ke perairan es Arktik. Dikatakan, Atlantis dulunya adalah benua besar di kutub utara yang tertutup es pasca zaman es. Masalahnya jelas. Plato menyebut negeri yang penuh kehidupan, tanaman subur, logam mulia, dan sungai hangat. Kutub? Tidak ada kehidupan seperti itu di sana. Tidak pernah ada. Selain itu, Plato tidak pernah menyebut Atlantis dikelilingi oleh es. Ia menyebut samudera luas dan dataran gemilang. Sementara, hipotesis kutub hanya menyuguhkan daratan beku, tanpa jejak warisan budaya. Plato dengan jelas menyatakan, Atlantis tenggelam dalam satu malam penuh gempa dan banjir. Tapi, lokasi-lokasi yang diajukan di Eropa tidak pernah benar-benar tenggelam. Kreta masih ada. Spanyol tidak pernah hilang. Pulau-pulau Mediterania hanya mengalami letusan lokal, bukan kehancuran global. Jadi bagaimana mungkin kita tetap memaksa mereka sebagai Atlantis jika tak satu pun dari mereka benar-benar hilang? Inilah lubang besar dalam hipotesis Eropa. Ketika semua bukti tidak cocok, mereka tidak mengubah teori, mereka hanya memolesnya. Selama berabad-abad, dunia arkeologi didominasi oleh satu paradigma, bahwa semua kemajuan peradaban berasal dari barat. Atlantis dianggap sebagai akar dari semua peradaban besar, Mesir, Yunani, hingga Romawi. Dan karena itu, ia harus berada dekat dengan mereka. Karena jika tidak, narasi yang sudah dibangun selama ratusan tahun bisa runtuh. Menerima bahwa Atlantis berada di timur berarti mengakui bahwa pusat dunia bukan mereka. Bahwa ada sesuatu yang lebih tua, lebih maju, dan lebih hilang, jauh dari peta kekuasaan mereka. Dan itu adalah kenyataan yang sulit diterima. Banyak situs yang diklaim sebagai reruntuhan Atlantis ternyata tidak lebih dari formasi alami atau hasil budaya lain yang tidak relevan. Ketika bukti nyata tidak ditemukan, beberapa pihak malah menciptakan bukti, menyebarkan narasi, memelintir data, dan membungkusnya dengan kepercayaan buta. Dan ironisnya, selama pencarian ini berlangsung selama ratusan tahun, hampir tidak ada perhatian serius terhadap kemungkinan di luar Eropa. Apakah karena memang tidak ada, atau karena memang tidak diizinkan untuk ditemukan? Beberapa peta kuno, seperti Piri Reis Map, memperlihatkan bagian dunia yang tak seharusnya mereka ketahui. Pantai Antartika, misalnya, tergambar jelas, tanpa lapisan es. Namun, bukannya membuka diskusi tentang kemungkinan peradaban global kuno, peta-peta ini malah disimpan sebagai anomali. Kenapa? Karena peta itu membuka pertanyaan yang lebih besar. Siapa sebenarnya yang menjelajah dunia lebih dulu? Dan dari mana mereka berasal? Selama berabad-abad, para peneliti, penjelajah, bahkan spiritualis mencoba menemukan Atlantis. Namun semuanya berakhir pada teori kosong, lokasi palsu, dan harapan yang digantung tanpa dasar. Karena mereka terus mencari di tempat yang sama. Memutar ulang lingkaran kegagalan di tanah yang tidak memiliki jejak masa lalu itu. Jika Atlantis adalah kebenaran, maka ia tidak akan ditemukan oleh mereka yang mencari untuk membenarkan teori. Ia hanya akan muncul bagi mereka yang bersedia menghapus peta lama dan melihat dunia dengan mata yang baru. Kini, saat dunia semakin terbuka dan teknologi bisa mengungkap bagian bumi yang dulu tersembunyi di bawah lautan, tiba saatnya menoleh ke tempat yang selama ini diabaikan. Asia Tenggara, wilayah yang dulu
bukan kepulauan, tapi daratan luas yang kini hilang. Paparan Sunda, sebuah benua yang tenggelam perlahan setelah zaman es. Dan kini, para peneliti mulai menemukan bukti demi bukti yang bisa jadi selama ini Atlantis bukanlah dongeng. Ia nyata. Dan ia tidak berada di barat. Ia berada di bawah kaki kita sendiri. Selama ribuan tahun, kita hidup di atas tanah yang menyimpan rahasia purba. Tanpa kita sadari, lautan yang kini memisahkan pulau-pulau Nusantara dulunya adalah satu daratan luas. Sebuah negeri kuno yang pernah menyatukan apa yang kini terpecah. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, bahkan hingga ke Thailand dan Vietnam. Namanya tak banyak dikenal. Ia tersembunyi dari pelajaran sejarah, dari buku geografi, bahkan dari peta modern. Tapi di antara para peneliti geologi dan arkeolog bawah laut, ia dikenal dengan satu nama, Sundaland. Inilah titik balik yang selama ini dicari. Bukan di barat, tapi di timur. Bukan di antara reruntuhan batu, tapi di antara jejak banjir yang menenggelamkan dunia. Kemunculan teori bahwa Atlantis mungkin ada di Asia Tenggara awalnya hanya dianggap suara kecil dari pinggiran akademik. Namun dua nama mulai mengguncang status quo, Stephen Oppenheimer dan Arisio Santos. Oppenheimer bukan sembarang penulis. Ia ahli genetik dan mantan konsultan WHO. Dalam bukunya Eden in the East, ia menggabungkan bukti genetika, geologi, mitologi, dan arkeologi untuk menyampaikan satu argumen mengejutkan, bahwa Asia Tenggara, khususnya wilayah Sundaland, adalah tempat asal peradaban manusia setelah zaman es. Ia menunjukkan bahwa migrasi manusia modern berakar dari sini, bahwa banjir besar yang tercatat dalam mitos-mitos dunia, dari Nuh di barat hingga Manu di India dan Empu Tapa di Jawa, semuanya mengacu pada satu kejadian global, tenggelamnya daratan luas, yang dahulu menjadi rumah pertama umat manusia. Di sisi lain, Arisio Santos, seorang ilmuwan asal Brasil dengan latar belakang fisika nuklir, mengabdikan hidupnya untuk membuktikan bahwa Atlantis bukan di barat, tapi di timur. Dalam penelitiannya, ia menyebut satu lokasi spesifik, Indonesia. Ia menyatakan bahwa hanya di wilayah ini terdapat semua ciri yang disebutkan Plato. Daratan yang lebih luas dari Libya dan Asia Kecil digabung. Kaya akan emas, perak, dan logam mulia. Memiliki gunung berapi, sungai besar, dan sistem irigasi alami. Dan hancur akibat letusan gunung dan banjir besar. Arisio ditertawakan. Penelitiannya ditolak masuk jurnal utama. Namun ia terus berbicara, terus menulis, dan terus mengumpulkan bukti. Sampai akhirnya semakin banyak peneliti muda mulai bertanya, bagaimana jika dia benar? Untuk pertama kalinya dalam sejarah pencarian Atlantis, semua kepingan mulai cocok. Sundaland bukan hanya daratan besar yang tenggelam, ia juga memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan hingga hari ini, emas di Papua, perak di Sumatera, tembaga di Sulawesi, rempah di Maluku. Semua adalah peninggalan geologis dari tanah purba yang makmur. Dan jika kita melihatnya dari kacamata geologi, kita akan menemukan bahwa sekitar 11.000 tahun yang lalu, air laut naik lebih dari 100 meter akibat mencairnya es kutub setelah zaman es berakhir. Itu bukan kenaikan perlahan. Itu adalah kehancuran tiba-tiba. Daratan yang sebelumnya subur dan padat penduduk berubah menjadi laut hanya dalam waktu beberapa generasi. Gunung meletus, tsunami menerjang, sungai-sungai meluap, dan sejarah tertelan oleh samudera. Apakah ini yang dimaksud Plato dengan kehancuran dalam satu malam dan satu hari? Apakah cerita-cerita banjir besar dari peradaban-peradaban dunia semuanya berakar dari satu tragedi purba yang sama? Dan jika jawabannya iya, maka kita tidak hanya menemukan lokasi baru dari Atlantis,
kita menemukan potongan sejarah umat manusia yang sengaja atau tidak sengaja dihapus dari ingatan dunia, di mana satu demi satu bukti geografis, geologis, arkeologis, genetik, dan budaya akan membuka mata dunia bahwa Atlantis mungkin saja telah ditemukan. Maka waktunya kita membuka mata. Bukan hanya mata sejarah, tapi juga mata hati. Karena bukti-buktinya bukan lagi dongeng, bukan lagi teori di ruang gelap para akademisi. Ia ada dan tersebar di seluruh Asia Tenggara. Kita mulai dari yang paling jelas, bukti geografis. Sekarang, bayangkan Asia Tenggara sebelum laut datang menelannya. Bayangkan Sumatera terhubung dengan Jawa dan Kalimantan. Bayangkan Filipina menyatu dengan Semenanjung Melayu. Bayangkan Laut Jawa, Laut Cina Selatan, dan Selat Malaka. Adalah dataran rendah yang penuh kehidupan. Hutan tropis, danau besar, aliran sungai purba, dan, yang terpenting, peradaban manusia. Inilah Sundaland, wilayah yang kini dikenal sebagai Paparan Sunda. Luasnya mencakup lebih dari 1,8 juta kilometer persegi, lebih besar dari Eropa Barat. Peta-peta geologi membuktikan bahwa 11.000 tahun lalu, dataran ini benar-benar ada. Tenggelam perlahan karena mencairnya es di kutub utara dan selatan. Tapi di beberapa titik, tenggelam secara dramatis dalam satu generasi akibat letusan supervolcano dan gelombang tsunami. Banjir besar yang diingat banyak budaya mungkin bukan legenda, tapi kenangan kolektif umat manusia. Bukan hanya permukaan yang berbicara, tapi juga isi bumi itu sendiri. Letusan purba dari gunung seperti Toba di Sumatera Utara meninggalkan bekas luka raksasa dalam sejarah planet ini. Letusan supervolcano itu sekitar 74.000 tahun lalu menyebabkan perubahan iklim global. Abu vulkaniknya ditemukan di India, Afrika Timur, hingga Antartika. Namun, jejak lain yang lebih muda menunjukkan bahwa pasca zaman es, letusan dan gempa di sekitar Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi menyebabkan perubahan garis pantai secara drastis. Di dasar laut, citra satelit dan pemetaan sonar menemukan struktur aneh, menyerupai teras bertingkat, jalan lurus, bahkan bangunan simetris yang belum dapat dijelaskan oleh proses geologi alami. Apakah ini sisa kota purba? Atau hanya permainan bayangan dan batu? Sampai hari ini, pertanyaan itu belum dijawab dengan pasti. Tapi pertanyaannya lebih penting daripada jawabannya. Mengapa tak ada ekspedisi besar-besaran untuk menyelidikinya? Di perairan Natuna, Laut Jawa, dan Sulawesi, penyelam dan nelayan kerap menemukan batu berbentuk simetris, gerabah, dan bahkan reruntuhan kecil. Di Teluk Tomini ditemukan dasar laut yang datar seperti pelataran dengan formasi batu yang membentuk sudut nyaris sempurna. Di Kepulauan Riau, benda-benda berbahan logam tua muncul dari pasir dasar laut. Namun, tak ada satupun yang dikaji serius. Bukti-bukti ini tidak masuk ke buku sejarah, tidak disorot media arkeologi dunia. Padahal, inilah yang selama ini dicari. Jejak peradaban kuno yang lenyap karena banjir besar. Bukan di Yunani, bukan di Laut Tengah, tapi di tempat yang sekarang kita sebut Indonesia. Apa hubungan antara tempat ini dengan manusia modern? Penelitian genetika modern mengungkap bahwa manusia purba dan manusia modern banyak yang bermigrasi keluar dari wilayah Asia Tenggara. Bukan sebaliknya. Ini dikenal sebagai teori Out of Sundaland, sebuah pandangan alternatif dari Out of Africa, yang menyatakan bahwa manusia modern tersebar dari Indonesia ke seluruh Asia dan Pasifik setelah zaman es. Jejak DNA ini tidak berdiri sendiri. Ia didukung oleh artefak dan kebudayaan maritim yang sangat tua. Leluhur Nusantara bukanlah pelaut biasa. Mereka pembuat perahu, penguasa laut, dan penjelajah samudera sejak ribuan tahun sebelum bangsa Eropa mengenal layar.
Apakah ini bukti bahwa kita berasal dari tanah Atlantis yang lama hilang? Di antara budaya Asia, mitos banjir besar nyaris universal. Di Jawa, legenda banjir bah menyebut daratan yang tenggelam akibat kutukan para dewa. Di India, kisah Manu berbicara tentang penyelamatan manusia dari air bah raksasa. Di Cina, Kaisar Yu dikenal karena mengendalikan banjir besar yang mengancam peradaban awal. Di Malaysia dan Filipina, dongeng tentang gunung yang tenggelam dan pulau-pulau yang muncul secara misterius. Dan tentu, di Barat, kisah Nuh dan bahteranya menjadi legenda global. Apa mungkin semua cerita ini adalah pantulan dari satu kejadian nyata? Satu titik awal yang kini tertelan laut di antara pulau-pulau kita? Bahasa, seperti artefak, juga meninggalkan jejak. Beberapa kata dasar dalam bahasa Austronesia, rumpun bahasa yang mencakup Indonesia, Madagaskar, Polinesia, hingga Hawaii, memiliki kemiripan mencolok satu sama lain. Peneliti linguistik menemukan bahwa persebaran bahasa ini dimulai dari wilayah barat Indonesia dan menyebar ke seluruh Samudra Pasifik. Jika Atlantis adalah bangsa maritim, dan jika Atlantis tenggelam, maka sisa-sisa mereka pastilah meninggalkan jejak budaya, bahasa, dan cara hidup. Hari ini, jejak itu masih terdengar di lagu-lagu rakyat, pantun, dan mantra kuno dari Sumatera hingga Papua. Untuk waktu yang lama, para ilmuwan memisahkan mitos dan fakta. Legenda dianggap dongeng, dan mitos hanyalah cerita untuk anak-anak. Tapi sekarang, ketika genetika, geologi, arkeologi, dan linguistik mulai saling menyentuh, kita menyadari satu hal. Mitos bukan selalu fiksi. Ia adalah ingatan manusia dalam bentuk puisi. Ia adalah kenangan dari masa ketika tulisan belum ditemukan dan tragedi harus dibisikkan lewat cerita dari generasi ke generasi. Mungkin Atlantis adalah sebuah puisi besar yang selama ini kita salah dengar. Asia Tenggara, rumah dari ribuan pulau, kekayaan alam melimpah, dan budaya maritim kuno, dulu hanyalah pinggiran dalam peta sejarah dunia. Tapi kini, semua mulai berubah. Satu demi satu bukti mengarah ke satu kesimpulan berani, bahwa jantung peradaban kuno dunia mungkin berdetak dari sini, dari bawah Laut Nusantara, dari dataran yang kini menjadi lautan, dari Atlantis yang tersembunyi di timur. Sebuah pertanyaan yang mengguncang dunia. Jika Atlantis ada di Asia Tenggara, maka apakah sejarah manusia selama ini hanya dibangun di atas kesalahan? Asia Tenggara bukan pinggiran sejarah, tapi mungkin pusat awalnya. Jika semua bukti ini benar, dunia yang selama ini kita kenal sebagai pusat peradaban akan terguncang hebat. Sejarah yang ditulis dengan tangan-tangan yang penuh bias harus direvisi total, memberi ruang bagi cerita lama yang terlupakan dari lautan Nusantara. Bayangkan bagaimana wajah dunia berubah saat kita menyadari bahwa peradaban manusia yang paling maju dan misterius itu berakar di tanah yang kini menjadi Indonesia, Malaysia, dan negara-negara sekitar. Ini bukan sekadar soal geografi, tapi tentang siapa kita sebenarnya, pewaris langsung dari sebuah kerajaan yang hilang, yang tenggelam dalam bencana dahsyat ribuan tahun lalu. Dampak budaya dan identitas akan menggema jauh ke dalam kehidupan masyarakat modern. Bangsa-bangsa di Asia Tenggara akan mendapatkan pengakuan sejarah yang selama ini mereka rindukan, menghapus stigma pinggiran, dan menegaskan diri sebagai pusat peradaban dunia kuno. Wisata arkeologi dan penelitian sejarah akan meledak, menarik perhatian global, sekaligus menuntut perlindungan dan konservasi yang serius. Namun, tidak semua pihak akan menyambut kabar ini dengan tangan terbuka. Dominasi narasi sejarah Barat yang telah lama mengakar akan terancam, memicu kontroversi dan perdebatan sengit. Ada ketakutan bahwa pengungkapan ini bisa menggoyahkan fondasi politik dan ekonomi yang dibangun atas asumsi sejarah lama. Lebih dari itu, jika Atlantis yang tersembunyi itu menyimpan kekuatan,
atau teknologi kuno yang masih aktif, umat manusia harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita siap menanggung konsekuensinya? Sejarah peradaban yang hilang bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi juga peringatan akan risiko besar jika manusia tak belajar dari kesalahan. Seperti Borobudur yang berdiri kokoh dan sunyi, rahasia ini menunggu saatnya terungkap dan menuntut kita untuk tidak hanya menemukan, tapi juga memahami dan menghormati warisan besar yang selama ini tersembunyi. Sejarah peradaban yang hilang bukan hanya cerita tentang masa lalu, tapi juga peringatan akan risiko besar jika manusia tak belajar dari kesalahan. Kini, bayangkan jika Atlantis benar-benar ada di dasar lautan Nusantara. Apa arti penemuan itu bagi dunia modern? Bukan sekadar kebanggaan nasional atau sensasi arkeologis, tapi perubahan fundamental dalam cara kita memandang keberadaan manusia di bumi. Pertama, identitas bangsa-bangsa di Asia Tenggara akan mengalami revolusi. Mereka bukan lagi pengikut dalam sejarah global, melainkan pionir peradaban maju yang melahirkan teknologi, sistem sosial, dan budaya yang bahkan belum terpecahkan sampai hari ini. Generasi muda akan tumbuh dengan pemahaman baru tentang akar mereka yang sebenarnya, mengisi ruang-ruang kosong sejarah dengan cerita kebesaran yang terlupakan. Kedua, dunia akademis dan ilmiah akan diguncang. Teori-teori lama yang selama ini dijadikan rujukan akan direvisi atau bahkan ditolak, digantikan oleh penelitian baru yang menguak fakta-fakta tersembunyi di bawah laut dan lapisan bumi Asia Tenggara. Penemuan teknologi purba atau sistem energi yang tidak dikenal bisa membuka pintu bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang revolusioner, sekaligus menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana manusia modern akan menggunakan pengetahuan itu. Ketiga, dampak politik dan geopolitik juga tidak bisa diabaikan. Negara-negara di kawasan ini akan mendapatkan posisi tawar yang lebih tinggi dalam tatanan dunia, menuntut pengakuan dan kedaulatan atas warisan budaya yang begitu besar. Akan ada dinamika baru yang mempertemukan kebanggaan nasionalisme dengan kepentingan global, sekaligus potensi konflik dan kolaborasi yang rumit. Di balik semua itu, terbersit pertanyaan mendalam. Apakah manusia modern benar-benar siap menerima fakta bahwa sejarah harus ditulis ulang? Apakah kita mampu mengemban tanggung jawab untuk menjaga warisan yang mungkin menyimpan kekuatan yang tidak kita mengerti sepenuhnya? Atau akankah ambisi dan keserakahan manusia mengulangi kesalahan peradaban yang hilang? Seperti halnya Atlantis yang tenggelam oleh bencana dahsyat, kita diingatkan bahwa pengetahuan besar seringkali datang bersama risiko besar pula. Namun, disinilah letak harapan. Dengan pemahaman baru, manusia bisa belajar untuk lebih bijak, menghargai masa lalu demi masa depan yang lebih baik. Namun, semua pertanyaan itu tidak hanya menuntut jawaban. Ia menuntut keberanian. Keberanian untuk menerima bahwa sejarah yang kita kenal selama ini hanyalah sekelumit dari keseluruhan kisah manusia di bumi. Keberanian untuk membuka tabir yang selama ribuan tahun tertutup, meski di baliknya tersimpan misteri dan risiko yang tak terbayangkan. Bayangkan sejenak, jika Atlantis memang benar ada di bawah gelombang laut Nusantara, terpendam jauh di bawah rimbunnya hutan, bawah laut dan lapisan waktu. Bukti yang tersembunyi bukan hanya reruntuhan batu atau artefak berdebu, melainkan kenangan tentang sebuah dunia yang pernah ada. Dunia di mana manusia hidup berdampingan dengan alam, teknologi, dan kekuatan yang kini hanya tinggal dalam legenda. Kita bukan hanya pewaris tanah dan budaya yang kaya, tapi juga penjaga rahasia peradaban kuno yang terlupakan. Sebuah amanah yang besar yang menuntut kita tidak hanya menguak kebenaran, tetapi juga menjaga kehormatan dan keseimbangan alam. Pertanyaan terbesar kini bukan lagi,
apakah Atlantis benar-benar ada, melainkan apakah kita sudah siap menerima konsekuensinya. Apakah umat manusia cukup bijak untuk mempelajari sejarah tanpa mengulangi kesalahan? Apakah kita mampu melindungi pengetahuan ini dari tangan-tangan yang ingin mengeksploitasi dan menghancurkannya? Sejarah mungkin harus ditulis ulang, dimulai dari sini, dari timur. Namun, perubahan terbesar bukan pada fakta yang ditemukan, melainkan pada cara kita memandang diri sendiri dan dunia di sekitar kita. Atlantis bukan hanya kisah tentang kota yang hilang, tapi tentang bagaimana kita, sebagai manusia, bisa menemukan kembali akar kita, memahami perjalanan panjang peradaban, dan menemukan harapan baru dalam menghadapi masa depan. Kini, giliran kita untuk bertanya, dengan penuh kesadaran dan keberanian, apa yang akan kita lakukan dengan warisan ini? Apakah kita akan membiarkannya terkubur bersama waktu, atau menjadikannya pelajaran untuk membangun dunia yang lebih bijaksana? Semua jawaban ada di tangan kita. Seperti gelombang laut yang terus datang dan pergi, sejarah juga bergerak maju, menunggu kita untuk menjadi bagian dari perjalanan agung ini. Begitulah cerita tentang Atlantis yang tidak lagi berada jauh di sana, tapi mungkin tepat di bawah kaki kita sendiri, di jantung Asia Tenggara. Sebuah misteri yang menunggu untuk diungkap, dan sebuah panggilan bagi kita semua untuk bersiap menghadapi kebenaran yang mengguncang dunia. Terima kasih telah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur dan menyukainya. Jika teman-teman ingin mendengar kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan memberikan konten-konten menarik lainnya. Labirin Kisah.